tidak akan cukup. Baik, Bapak mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi sebetulnya untuk Bapak itu kebagian kelas 12.8 dan 12.9. Tapi karena di hari yang sama itu Pak Diki lagi sakit, jadi kelas 12.1 sampai 12.3 juga ikut ke sini ya. Nah, jadi makanya tadi nanya baru sedikit karena memang info yang Bapak dapat itu jadi ada 5 kelas. Nah, jadi kalau misalkan sekarang cuma segini rasanya kita mulai saja ya, karena waktu juga cuma 1 jam waktunya, sementara review materinya itu dari kelas 10 sampai 12. Nah, kalau Bapak membacakan slide-nya satu persatu ya, atau misalkan berurutan, itu rasanya akan lama, karena slide-nya banyak banget ya. Ada sampai 100-an lah gitu. Nah, jadi Bapak mau menawarkan dulu kepada kalian, lebih baik dijelaskan dari awal ya, atau langsung saja kepada inti dari kira-kira kendala atau kesulitan yang kalian hadapi di materi apa gitu. Mau bagaimana? Atau mau diulang aja, diulas dari awal? Cuman kalau diulas dari awal resikonya yaitu waktu rasanya tidak akan cukup ya dengan mereview dari materi dari kelas 10 sampai 12 dalam waktu 1 jam gitu. Mungkin baiknya yang kalian kurang mengerti dulu yang mana, nah baru nanti kita coba sedikit-sedikit, atau mau diulas aja dari awal, bagaimana? Oke, kalau tidak ada tanggapan berarti Bapak akan ulas dari awal saja ya, sesuai yang sudah Bapak buat. Nanti kalau tidak selesai akan Bapak berikan ya kepada kalian filenya. Seperti itu aja. Oke ya, tidak ada jawaban juga. Baik, ini Bapak anggap kalian mendengarkan. Kalaupun ada yang tidak mengerti nanti boleh langsung saja ditanyakan ya. Ini kameranya boleh dinyalakan terlebih dahulu ya, biar biar Bapak tidak seperti yang lagi bercerita ya. Yang pertama ini tentang permainan bola besar, yaitu sepak bola. Nah, 3 teknik dasar menendang. Jadi supaya singkat itu hampir sama, teknik dasar menendang, teknik dasar dribbling ya, passing, itu ada 3. Menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Itu ketiga bagian kaki tersebut menjadi bagian dalam teknik passing, shooting, dan dribbling. Walaupun jenis-jenisnya itu banyak jenis passingnya ya, ada passing lambung, passing apa, cuman penggunaan kakinya itu sama. Ada 3 bagian. Yang pertama kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Ini yang harus diingat ya. Jadi menendang dengan kaki bagian dalam itu passingnya bergulir menyusur tanah atau passing datar. Kaki bagian luar sama menyusur datar. Kalau punggung kaki itu bisa melambung bolanya ya. Jadi dia menendang passing dengan punggung kaki. Di bagian dalam juga bisa melambung, bagaimana perkenaan kaki dengan bolanya itu di impact-nya di bagian mana bola ya. Apakah bagian bawah bola, bagian tengah, atau bagian atas. Itu yang akan menyebabkan posisi arah bola itu setelah kena impact antara kaki dan bola itu kemana. Nah, tergantung dari itu juga. Lalu di sini teknik menendang bola ya. Di sini semua secara keseluruhan. Ini yang harus kalian ingat karena akan sama sebetulnya ya nanti ketika
kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki itu akan sama. Langkah-langkah dalam melakukannya itu seperti ini. Berdiri posisi melangkah, kaki kiri di depan, kanan di belakang, itu terserah karena ada yang kidal juga, ya tinggal ditukar saja. Tumpuan kakinya yang kalau yang kanan ya batik kiri, yang kidal batik kanan, seperti itu ya. Lalu kaki kanan dibuka lebar sehingga mata kaki mengarah ke bola. Mengayunkan kaki ke kanan, ya, ayunan kaki kanan ke bola menggunakan kaki bagian dalam, luar atau punggung. Ini sama. Gerakan selanjutnya diikuti oleh follow through atau gerak lanjut dari kaki tendang yang diimbangi anggota tubuh lainnya. Nah, ini contohnya gambarnya seperti ini. Nah, ini pakai kaki bagian dalam ya. Ini punggung. Lalu yang ini kaki bagian luar ya. Lihat arah kakinya. Tuh yang luar dia ke arah dalam. Pas follow through-nya. Kalau ini sama ke dalam tapi dia ngambilnya dari kaki bagian dalam. Oh, ini jelas pakai punggung kaki. Lalu ini menendang bola shooting ya. Sama ini juga. Tergantung kaki bagian mana yang digunakan. Ini urutannya sama ya. Tinggal fokus bolanya itu kemana mau diarahkannya, ke gawang sebelah mana. Itu bisa ditentukan oleh si penendang ya. Lalu impact bolanya mau seperti apa? Apakah bagian bawah, bagian tengah, atau bagian atas? Biasanya untuk syuting itu dia menggunakan impact bola atau menendang bola di bagian tengah ya, supaya bolanya lurus dan kencang. Kalau bagian bawah yang ditendang itu syuting bagian bolanya akan naik ya, bolanya akan naik ke atas sehingga memungkinkan untuk tidak ke arah gawang. Sedangkan kalau bolanya yang ditendang bagian atas, kecepatan bolanya akan lambat ya, tidak maksimal. Nah, ini. Kalau menendang bola dengan kaki bagian luar itu impact bolanya atau hasil dari tendangannya akan ada lengkungan ya. Jadi akan membelok, tidak akan lurus kalau menendang bola dengan kaki bagian luar maupun bagian dalam. Sehingga kalau mau lurus, bola yang ditendang itu harus menggunakan punggung kaki ya. Nah, ini sama seperti yang tadi, urutannya hanya kaki bagiannya saja yang berbeda. Nah, ini posisinya ya. Lalu ada menyundul bola. Nah, di sini jenisnya ada menyundul bola dengan berdiri ya. Jadi dia berdiri saja, tidak ada lompatan. Posisi ini ya, homeostatis. Kemudian menyundul bola dengan melompat. Jadi pada saat menyundul bola dia melakukan lompatan. Bisa pada saat clearance maupun pada saat mau mencetak gol. Seperti itu. Kemudian gunakan dahi ya untuk menerima jatuhnya bola dan kemudian lakukan sundulan hingga bola bisa memantul ke depan dan pada saat itu kaki kemudian ditekuk. Jadi urutannya bukan hanya kepala saja yang penampilan anak ini nanti pada saat yang acara untuk anak ini MC-nya itu Handoko punten MC-nya itu nanti yang memandu pas acara itu tuh tetap dari Pak Handoko atau misalnya dari ada anak-anak panitia yang nyapa teman-temannya apa gimana? Ibu Neni. Boleh sih Bu, kalau mau ada siswa yang tampil juga boleh, tapi MC kami masih Fadli ngiring ini ya, ngiring ngecek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon 47 ya yang hadir? Ya, itu Bu Neni bocor suaranya Bu. Oh, mohon. Oke. Kurang mute Kayak ini ya. Enggak, yang aku di mute aja. Oh, yang Ibu. Ternyata Ibu Neni.
Kemudian yang disampaikan deui, Mulina di mute. Oke. Hanya ngecek aja sih sebentar, Oh. tapi Pami udah ini. Oke, siap. Oke, siap Bu. Atur nuhun Bu. Oke, lanjut ya. Nah, jadi kembali ke menyundul bola. Impact bola dengan kepala itu tidak hanya ditentukan oleh kepala saja, tapi ditunjang oleh otot leher ya, dahi. Nah, ini kepala, sehingga bola itu bisa hasil sundulannya bisa terarah dan juga ada power. Kalau tanpa itu kasarnya hanya pasrah, itu bolanya tidak akan sesuai dengan yang diinginkan arahnya. Ketika kita clearance dan mau mencetak gol, itu kan harus diarahkan. Nah, ini ada lagi menyundul bola dengan menjatuhkan badan. Nah, biasanya ini bisa untuk pada saat menyerang maupun bertahan ya. Kalau bertahan berarti dia melakukan hal ini ya demi tidak kebobolan. Kalau menyerang berarti untuk mencetak gol. Sama ya, ini juga yang utama adalah perkenaan impact bola dengan kepala itu harus tepat, sehingga arah bola atau power bola hasil dari impact tersebut bisa sesuai yang diinginkan. Jadi tadi ada menyundul dengan berdiri, menyundul dengan melompat, lalu ada menyundul dengan menjatuhkan badan atau melayang. Nah, pada prinsipnya cara menyundul bola atau heading yang benar adalah lari menjemput arah datangnya bola dan pandangan mata tertuju ke arah bola. Otot leher dikeraskan dan dikuatkan. Gunakan dahi dan kening untuk menyundul bola. Jangan gunakan bagian lain dari kepala yang sehingga membuat kepala Anda tersakiti. Artinya harus menggunakan dahi perkenaan bolanya. Karena di bagian dahi merupakan tulang ini ya. Sehingga ketika kita menyundul bola keras pun tidak akan sakit. Nah, lalu badan ditarik ke belakang sampai melengkung untuk menanduk bola sehingga pada saat perkenaan bola ada power ya. Pada saat menyundul bola, tataplah bola, jangan memejamkan mata. Jadi jangan merem pada saat kita mau menyundul bola. Nah, itu. Ini aja prinsipnya yang harus diingat ya. Karena mau melakukannya sambil berdiri, melompat ataupun menjatuhkan badan sama seperti ini perkenaan bolanya. Lalu ini istilah dalam permainan sepak bola ada juggling ya. Ini juggling mempertahankan bola untuk tetap dikuasai oleh kita ya tanpa jatuh ke tanah. Lalu dribbling itu menggiring bola, shooting menendang bola, passing mengoper bola. Tendangan penalti terjadi ketika kita atau si pemain lawan dilanggar di dalam kotak penalti ya. Dengan jarak 11 meter. Lalu tendangan sudut terjadi ketika bola keluar lapangan atau di pinggir gawang ya oleh pemain bertahan. Nah, tendangan sudut dilakukannya di yang ada bendera ya di pojok. Tendangan bebas atau free kick itu terjadi di luar kotak penalti. Sama kejadiannya seperti tendangan penalti ketika ada pelanggaran. Kalau di luar kotak penalti dia hanya tendangan bebas. Diving ini aksi curang ya. Menjatuhkan diri secara sengaja. Tapi diving ini sering digunakan sebagai anti strategi ya. Anti strategi dari lawan. Lalu offside. Nah, sebuah situasi yang terjadi jika seorang pemain diberikan bola ketika berada lebih dekat dengan garis gawang lawan dibandingkan posisi pemain lawan. Ya. Jadi pemain offside itu ketika kalau di daerahnya sendiri di garis tengah ke daerah tim A ya atau tim Bapak misalkan. Dia berdiri paling ujung tapi belum melewati garis itu belum offset ya, belum melewati garis tengah. Tapi ketika sudah melewati garis tengah, offset itu akan berlaku. Ya. Selama tidak melewati garis tengah, itu offset tidak berlaku. Tapi kalau sudah melewati garis tengah atau masuk ke daerah lawan, nah offset ini berlaku.
Ini warming up, pemanasan sama ya. Pemanasan sudah kita ketahui ada statis dan dinamis, lalu pendinginan, cooling down. Nah, lalu sekarang ini ke bola voli. Passing bola voli itu ada 2, passing atas dan bawah. Passing atas di sini. Nah, passing atas berdiri seimbang dengan tumpuan 2 kaki dan salah satu kaki di depan. Pandangan diarahkan pada bola dan badan sedikit condong ke depan. Kedua tangan terbuka di atas kepala ya, siku bengkok ke samping. Ini untuk memudahkan nanti mendorong. Kenapa dibengkokkan ke samping itu? Dorong bola ke atas dengan menggunakan pangkal jari-jari tangan. Sikap akhir merupakan gerak lanjut dari kedua lengan diikuti oleh anggota tubuh lainnya. Ini Bapak yakin sudah paham ya. Lalu passing bawah, sama berdiri seimbang dia tapi tangannya dipegang kedua tangannya ya secara bersama-sama lurus ke atas depan bersamaan dengan meluruskan kedua lutut. Jadi lututnya ditekuk ketika bola datang lalu ada impact bola dengan tangan itu didorong menggunakan lutut yang tadinya nekuk menjadi lurus. Nah, jadi harus diingat ada 2 passing dalam bola voli yaitu bawah dan atas. Lalu teknik berikutnya ada servis. Nah, servis pun ada 2 ya, servis atas dan servis bawah. Servis atas ini ada beberapa macam lagi. Ada floating service, ada jump serve ya. Nah, itu menjadi variasi seorang pemain dalam melakukan servis. Yang jelas servis atas itu dia menggunakan ya Bu. Absennya udah Pak, anak-anak udah absen prosesnya. Sebentar ya Pak ya. Nanti bagiannya untuk guru itu untuk ada 5 kelas soalnya jadi enggak ini pada absen. Hanya khawatir nanti mungkin ini koordinasi. Nanti saya screenshot aja ya Bu. Oke, baik lagi ya, servis atas. Cirinya itu melambungkan bola lurus ke atas menggunakan tangan kiri kalau kita kanan. Kalau kidal ya berarti kebalikannya. Kurang lebih 60 cm di atas depan kepala ya, dan pandangan kita dipusatkan pada bola. Ayunkan lengan kanan dari belakang ke atas kemudian ke depan secara serentak, pukul bola. Nah, ini jadi ketika bola sudah jatuh di depan dahi kita langsung pukul ya, atau pas kepala. Jangan terlalu tinggi karena kalau terlalu tinggi nanti belum sampai ya, takutnya tidak terjangkau oleh tangan. Artinya ada lompatan. Lalu servis bawah. Ini servis bawah sama dilempar ya. Nah, ini setinggi 30 cm. Kalau tadi mah di atas kepala, kalau ini depan kepala juga nggak apa-apa. Jadi ketika turun dari kepala, nah dia bisa dipukul ya. Perkenaan bolanya bebas sebetulnya karena tidak ada aturan yang spesifik ketika dalam pertandingan itu yang penting bola melewati net ya dan pada saat melakukan servis tidak melewati garis. Nah, jadi dalam permainannya itu tidak ada aturan harus menggunakan telapak tangan misal atau tangannya di kepala, tidak. Yang penting bola melewati net dan tidak melewati garis si yang melakukan servisnya. Lalu servis menyamping, ya ini sama aja sama dengan servis bawah ya, hanya saja bedanya posisinya menyamping ya. Jadi ini bagian dari servis bawah ya kalau dikategorikan itu. Nah, sekarang ke bola basket, teknik shooting ya. Ada one hand shoot. Nah, ini tembakan menggunakan satu tangan ya. Lalu ada juga nanti ininya mah si penjelasannya bisa dibaca ya, karena kalau dibaca sekarang juga akan nggak akan selesai nanti slide-nya. Yang jelas hafalkan itu adalah teknik-tekniknya ada apa aja gitu ya. Bapak yakin cara melakukannya pasti kalian paham. Lebih baik menggunakan kalau soalnya esai ya, menggunakan bahasa sendiri. Kalau misalkan PG ya dilihat saja nanti yang paling
masuk akal ya. Tipsnya gitu aja. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi saat melakukan tembakan satu tangan. Salah satu kaki tidak berada di depan saat berdiri. Dorongan bola kurang kuat dan tidak mengarah ke depan atas. Tangan yang digunakan untuk menembakkan bola terlalu kaku, kurang menggunakan lecutan. Nah, tangan jari-jari ini sangat penting ya. Lutut kurang ditekuk dan tangan kurang kuat. Ini untuk dorongan. Ketika lutut ditekuk itu pada saat lompat akan menjadi lurus. Nah, disitulah ada dorongan ya. Kalau ada pertanyaan dipotong aja ya. Nah, kemudian pola penyerangan dalam basket. Setiap pertandingan mengharuskan pemain memperoleh nilai lewat metode dan strategi ya, penyerangan taktis ke daerah lawan. Pola serangan dilakukan ke daerah lawan mengikuti rencana tertentu yang telah disusun ya. Tujuannya tak lain untuk mencetak angka. Nah, ini pola penyerangan bebas ya. Gerakan off the ball menjadi salah satu pola penyerangan permainan basket yang bersifat bebas. Maksudnya menyerang dilakukan murni atas penguasaan taktik, kesempurnaan fisik, dan teknik dari setiap pemain dalam tim. Penyerangan basket off the ball ini juga dilakukan tanpa bola sehingga menyerupai zone press. Nah ya, jadi yang tidak memegang bola itu harus bergerak secara dinamis ya, tidak pasif. Bapak Ami sekedap, Pak Adli, link Ya. presensi anak-anak udah saya share di chat. Oh ya Ibu, terima kasih ya. Di Bapak juga Pak, takut anak-anak absen dulu. Udah Ya. udah pada absen belum kalian? Halo? Halo, Pak Adli taruh absennya, anak-anak udah absen belum? Saya udah kasih di chat Ya. MS Team. Ya, siap Bu. Udah Bu. Udah ya? Oke ya. Udah. Oke, di Pak Adli juga aku kasih di WA. Oke, siap Bu. Makasih Pak Adli, silakan. Nah, jadi tadi ya off the ball itu pola tanpa bola. Jadi si pemain yang tidak memegang bola dia berlari secara dinamis, tidak di dalam posisinya, jadi harus muter ya. Dalam lapangan itu dia harus berpindah posisi, tidak selalu harus sesuai dengan posisi yang ditetapkan. Lalu ada berikutnya pola penyerangan kilat atau pass break. Biasanya ini dilakukan pada saat serangan balik ya. Ketika diserang, lalu bolanya mau masuk ataupun tidak masuk, ada 2-3 orang ya yang sudah berlari ke depan dengan dioper langsung dari area sendiri ya ke area lawan. Nah, itu pass break. Kemudian penyerangan kilat berpola ya. Ini bisa terjadi atau kasusnya bisa seperti pada saat lemparan ke dalam, bola loncat, jambol dan sebagainya. Pada saat rebound bisa ya. Lalu penyerangan berpola. Ini jelas sudah pasti polanya sudah ditentukan oleh pelatih pada saat latihan maupun sebelum pertandingan. Jadi kalian hafalkan dari ininya aja ya, pola-polanya aja, nama jenis-jenisnya. Pola penyerangan kilat berpola, penyerangan berpola ya. Lalu tadi pass break dan tanpa bola ya. Nah, tadi pola penyerangan, sekarang dalam bertahan. Ada zone defense, ada man to man. Jadi kalau zone defense itu pertahanan zona, jadi kita berada selalu di zona masing-masing posisi ya. Jadi ketika si pemain lawan berpindah tempat ke sebelah kanan misal, yang tadinya di sebelah kiri menjaga dia itu nggak usah ikut ke kanan, biarkan saja karena ini mainnya defense-nya zona ya. Jadi kita akan tetap berada pada posisi, tidak usah mengikuti lawan yang pindah-pindah posisi. Nah, sedangkan man to man marking ini ya, ini baru ketika kita diinstruksikan oleh pelatih harus jaga si A, maka harus tetap jaga si A. Jangan sampai berpaling meninggalkan si A. Itu yang man to man ya. Lalu di sini ada teknik passing. Nah, ini Bapak yakin sudah ini tahu semua ya.
Nah, ada chest pass ya, operan dada. Ini biasanya dilakukan tanpa ada lawan yang menjaga. Jadi di depannya itu tidak ada lawan. Bebas dari lawan ya. Kemudian ada bounce pass. Nah, ini ketika ada lawan, lalu kita mau mengoper ke teman kita di depan, maka pada saat ada lawan yang menjaga, gunakan bounce pass ya, dipantulkan. Nah, ini ya, tadi yang jelas ketika ada lawan dipantulkan harus menggunakan bounce pass. Lalu ada overhead pass, ini dari atas kepala. Jadi yang harus dihafalkan adalah nama-namanya. Cara melakukannya Bapak yakin semua akan paham ya, karena sudah melakukan. Sudah pernah mencoba teknik-teknik ini. Nah, lalu ada lemparan satu tangan, behind the back pass ya. Jadi ngopernya melalui belakang. Ya, ini salah satu variasi juga ya untuk melewati lawan. Lalu tentuan pemberian poin ya. Ada macam-macam di bola basket ya. Ada yang poin 1 ketika kita melakukan free throw ya. Lalu poin 2 di area ini ya. Lalu kalau 3 point di luar lingkaran. Nah, jadi ada 3 jenis. Ada 1 poin, 2 poin, dan 3 poin. Lalu dribbling ya, dribble. Ada beberapa cara dalam melakukan dribble dalam basket. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Change of pace dribble ini paling umum di dalam basket ya. Biasanya digunakan untuk membuat pemain bertahan, berpikir bahwa perilaku dribble akan memperlambat atau mempercepat tempo dribble. Lalu ada low or control dribble ya. Jadi santai ini untuk mengatur tempo juga ya, sama ya. Lalu high or speed. Nah, ini biasanya digunakan pada saat serangan balik atau memang sedang menyerang ya, pada momen-momen tertentu yang diharuskan menggunakan dribbling yang cepat. Crossover ini sama untuk menipu ya, biasanya untuk melewati lawan menggunakan ini between the legs ya, ini dimasukkan ke dalam di antara kedua kaki. Nah, ini juga sama behind the back ya. Kalau tadi dari depan, ini dari belakang. Tapi jarang dilakukan ya. Ini hanya sesekali momen saja karena yang utama itu kan dalam basket tadi mencetak angka sebanyak-banyaknya, sehingga yang sering digunakan tadi ya, yang pass dribble, low dribble, dan speed dribble. Nah, ini teknik dribble reserve ya. Ini mah lebih kepada kebiasaan dalam memegang bola ya, jadi supaya untuk kontrol juga. Nah, lalu ini nyambung ke bulu tangkis ya. Dalam bulu tangkis ada jenis pukulan ya. Yang pertama itu adalah pukulan servis. Nah, jadi dimulainya permainan bulu tangkis itu diawali dengan pukulan servis ya. Servis dikelompokkan menjadi servis pendek, short service, servis tinggi, lob service, servis drive ya, dan servis cambuk, servis flick. Servis drive itu dia hasil servisnya pendek ya, seperti short service, tapi dia lurus ke arah dada. Kalau short service itu dia turun ya, jadi seperti parabola. Kalau lob itu ke atas tinggi, sedangkan flick service atau servis cambuk ini sudah semakin ketat untuk saat ini karena sering terjadinya fall. Jadi pada pada net bulu tangkis ada istilahnya ya, besi lagi untuk memperlihatkan ketinggian dari raket ya. Jadi tidak boleh terlalu tinggi karena kalau terlalu tinggi enak yang ini ya, bisa langsung mematikan lawan gitu. Nah, ini ya. Setiap servis mau single ataupun double itu harus menyilang. Tidak boleh lurus ya ke dalam kamarnya, depan kamarnya, tapi harus menyilang ke pemain lawannya, itu harus silang.
Untuk single itu yang digunakan pada saat servis hanya bagian dalam sampai belakang ya. Jadi yang garis pinggirnya itu tidak digunakan. Sedangkan untuk ganda untuk servis yang digunakannya adalah garis ke pinggir, jadi ke samping ya. Sementara garis yang belakangnya itu out. Jadi kalau servis jatuhnya ke paling belakang itu out untuk ganda. Sedangkan untuk single itu masuk. Tapi saat permainan, kalau ganda keseluruhan garis digunakan, sedangkan single bagian samping ya garis lapang itu tidak digunakan. Jadi kalau misalkan pok jatuhnya ke garis samping maka akan out ya. Kalau double tidak. Lalu ini ada pukulan lob ya. Overhead lob, underhand lob. Overhead lob itu kita memukulnya dari atas ya, atas kepala. Kalau underhand lob dari bawah ke atas, tetap bolanya melambung. Nah ini pukulan lob ini melambung ke atas dan biasanya diarahkan ke belakang area lapang lawan. Kalau dia jatuhnya di tengah ataupun di depan maka itu disebutnya bola tanggung ya, sehingga memudahkan untuk dimatikan oleh lawan. Lalu drive. Nah, drive ini mendatar ya. Shuttlecocknya mendatar, dekat atau tidak tinggi dari net. Dia dekat sekali dengan net tapi bolanya kencang ya. Lurus ke arah, biasanya ke arah dada lawan, segitulah tingginya. Nah, ini nih, tuh. Ya. Pukulan drive. Lalu ada drop shot. Nah, drop shot ini lebih kepada pukulan yang menipu ya. Seperti yang akan melakukan smash, padahal dia tidak hanya menempatkan bola saja ya kepada ke depan. Nih. Seperti ini tuh. Dia sudah awalannya sudah seperti yang akan melakukan smash. Tapi ketika impact bola dengan raket, impact cock dengan raket itu hanya disentuh ya, diarahkan bolanya ke area yang ingin ditempatkan. Nah, sedangkan smash ini banyak jenisnya ya, tapi anggap aja smash ya, kalian tahu saja smash. Smash itu pukulan yang dilakukan dengan cepat dan sekeras-kerasnya ke arah bawah lapangan lawan. Jadi kalau smashnya tidak ke bawah atau tidak menukik, maka yang terjadi pasti akan out ya. Jadi kalau smash itu harus menukik. Nah, ini jenisnya ada smash penuh, smash potong, melingkar, flick smash ataupun backhand smash. Nah, harus seperti ini. Kalau tadi drive kan dia lurus ya, tapi kalau smash itu harus menukik. Entah itu nukiknya di area belakang maupun di area depan, itu dinamakan smash. Lalu ada lagi pukulan netting. Nah, ini menempatkan cock di dekat net ya. Nah, jadi dia bermain di depan. Nah, ini ya. Netting sudah jelas dari namanya ya. Nah, lalu sekarang nyebrang lagi ke tenis meja. Dalam tenis meja ini ada pukulan push ya. Memukul bola dengan mendorong ya. Jadi push itu kita bisa dikatakan forehand lah ya. Jadi tapi dengan kecepatan. Forehand push dan backhand push ya. Lalu ada drive. Ini istilah drive sama ya, bolanya yang seperti di bulu tangkis. Dia lurus ya pukulannya. Lalu ada chop ya. Chop adalah teknik memukul bola dengan gerakan seperti menebang pohon dengan kapak, tahu ya. Nah, gitu ya. Digunakan untuk mengembalikan pukulan bola yang bermacam-macam. Pukulan chop ada dua, forehand chop dan backhand chop, ini sama ya. Lalu ada service dan ada block. Nah, service juga dalam tenis meja itu ada updatean terbaru mengenai cara melakukan service. Yang dulunya service itu si bolanya bisa ditutupi ya. Pegangannya gini lalu dilempar. Nah, sekarang harus terlihat semuanya. Dari badan, bola, dan padnya itu harus terlihat. Tidak boleh ditutupi.
Nah, lalu ada teknik pukulan spin, lob, dan smash ya. Kalau lob ini di bulu tangkis lob lah ya. Spin itu ya seperti drive lah ya. Smash tapi dia memutar bolanya ya. Nah, sistem skor dalam permainan tenis meja ini satu set akan berakhir jika ada salah satu pemain yang sudah mencapai 11 poin. Ya, jadi tenis meja ini di poinnya sampai 11 ya. Tiap setnya. Sedangkan bulu tangkis yang sekarang itu poinnya sampai 21 ya. Pemain dinyatakan sebagai pemenang jika poin sudah mencapai 3 atau 4 kali kemenangan set. Jika terjadi jus, maka permainan berakhir dengan selisih 2 poin. Ini kenapa 3 atau 4? Jadi yang memenangkan 3 set pertama secara berturut-turut dia akan jadi pemenang. Tetapi kalau misalkan tidak berturut-turut ya, misalkan di 21 poinnya, maka harus menunggu sampai ada yang mendapatkan 4 kali kemenangan. Ya, intinya harus selisih 3 kecuali terjadi rubber, itu kan bakal jadi 3-2 nanti. Kalau 3-2 maka yang terjadi pada saat set kelimanya itu perpindahan tempat akan terjadi lagi di tengah-tengah set ya, tengah-tengah poin. Misalkan kalau 11 berarti tengah-tengahnya 5, nah udah pindah dia. Nah lalu sekarang ke atletik, ini jalan cepat ya. Jalan cepat itu cirinya ya, kalau ini pasti sama aba-abanya mah. Ciri dalam cepat itu salah satu kaki harus menapak di tanah ya. Salah satu kaki harus menapak di tanah. Jadi ketika ada yang melayang secara satu momen kaki melayang secara bersamaan ya, itu namanya bukan jalan cepat tapi lari ya. Jadi ketika ada misalkan atlet jalan cepat yang melakukan itu, maka dia akan di dis ya, fall. Nah ini teknik jalan cepat. Yang bikin bikin capek jalan cepat itu dia mempertahankan posisi badan supaya salah satu kaki tetap berada di dalam menginjak tanah ya. Ini sama. Nah, lompat jauh. Ada tahap awalan ya. Lalu ada tahap tolakan. Jadi tahap awalannya berlari ya di jalur yang sudah ada. Lalu dengan jarak 30 sampai 40 meter kalau memang tempatnya ada, tapi kalau tidak ada biasanya seadanya saja dia melakukan awalan untuk berlari dan mempersiapkan tolakan. Nah, jika tolakannya tidak diinjak atau kita melewati tolakan, maka akan dinyatakan fall ya. Jadi pada saat lari mengambil awalan ini kita harus perhatikan papan tolaknya. Nah, karena untuk melompat itu harus tepat di papan tolak. Ketika melebihi papan tolak maka dia akan dinyatakan dis ya. Lalu ada tahap sikap saat melayang di udara. Di sini ada 3 jenisnya ya. Ada gaya jongkok, dia hanya diam ya. Pada saat menolak, melayang dia memposisikan diri seperti jongkok ya. Sedangkan gaya menggantung dia memperlakukan tangannya di atas seperti sedang menggantung, lalu kakinya lurus ke depan. Sedangkan berjalan di udara, jadi ketika melayang dia si kakinya bergerak seakan-akan memberikan dorongan untuk lompatan yang lebih jauh. Nah, kedua tahap mendarat yang terakhir, ini kedua kaki diluruskan ke depan rapat ya, lututnya agak ditekuk jadi harus duduk. Posisi badan dibawa ke depan, kedua tangan lurus, kedua kaki mendarat secara bersamaan. Nah, jadi ketika mendarat ini usahakan kalaupun jatuh lebih baik jatuhnya ke depan, karena kalau ke belakang jatuhnya
Yang diukur itu adalah bagian badan atau bagian tubuh yang paling belakang. Jadi kalau misalkan pada saat mendarat kita tidak seimbang, maka lebih baik jatuhkan badan kita ke arah depan. Jangan menahan tangan ke belakang, ya, karena yang akan diukur adalah bagian tubuh yang paling belakang, ya, atau yang dekat dengan papan tolak. Nah, ini nih. Ini dilakukan lompatannya atau menolak sebelum papan tolak dia. Padahal kalaupun di pas garis tidak apa-apa. Ini gaya hang style. Nah, lihat posisinya tangannya tuh. Kakinya diluruskan lalu dia mendarat. Kalau berjalan kaki mah ya digerakkan ya kakinya nih seperti ini. Tuh. Nah, sekarang masuk kepada kebugaran jasmani. Yang harus diingat adalah komponen kebugaran jasmani itu salah satunya ada kekuatan, ya. Adalah kemampuan otot ketika digunakan untuk menerima beban sewaktu melakukan aktivitas atau melakukan kerja. Ya, kekuatan itu strength. Lalu ada daya tahan, kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem kardiorespiratori ya dan darah secara efektif dan efisien untuk menjalankan tugas kerja secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Lalu ini daya tahan otot atau muscular power. Ini sama seperti tadi. Kemampuan seseorang untuk menggunakan kekuatan maksimum yang dikeluarkan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi kalau power itu daya ledak ya. Daya ledak itu gabungan dari kekuatan dan kecepatan. Nah, lalu ada speed. Ini kemampuan seorang untuk mengerjakan gerakan secara kontinu atau terus-menerus dalam bentuk yang sama dengan waktu yang pendek atau sesingkat-singkatnya. Flexibility, daya lentur ya. Lalu ada lagi kelincahan, agility. Kemampuan seorang merubah posisi ya, tanpa kehilangan keseimbangan. Nah, ini ada kontraksi isotonik dan isometrik. Nah, ini jadi dasarnya di sini ya. Nah, kata isotonik berasal dari kata iso, sama, dan tonik, tegangan. Yang artinya saat melakukan kontraksi ini ketegangan atau bobotnya sama. Contoh, mengangkat beban. Ya. Misalnya beban 2 kilo sehingga pada saat otot memendek atau fleksi istilahnya ya, maupun memanjang atau ekstensi, bebannya tetap sama 2 kilo. Nah, lalu ada isometrik, ini sama ukuran ya. Saat melakukan kontraksi ini, ukuran ototnya sama atau tidak berubah. Contohnya mendorong tembok. Nah, pada saat mendorong tembok, ukuran otot tidak berubah atau tetap sama. Sementara yang bisa berubah adalah tegangannya. Ketika kita mendorong dengan kuat, maka tegangan atau bobotnya bertambah. Dan saat kita mendorongnya dengan perlahan, maka tegangan atau bobotnya berkurang. Jadi, misalkan kita lagi mendorong motor atau mobil yang mogok. Nah, ketika tidak ada hambatan atau misalkan tidak dipasang rem tangan si mobilnya, itu akan tegangannya akan tinggi ya. Tapi bebannya sama mobil segitu. Cuman beban otot yang dikerahkan oleh kitanya lebih besar. Tapi ketika si rem tangannya sudah tidak dipasang atau tidak diinikan ya, dan ditarik, maka si tegangannya akan berkurang karena bebannya lebih mudah, lebih ringan. Nah, perbedaan kontraksi isotonik dan isometrik. Pada kontraksi isotonik, ketegangan konstan sedangkan panjang otot bervariasi. Dalam kontraksi isometrik, panjang otot tetap, sementara ketegangan yang bervariasi itu ya perbedaannya. Kedutan isotonik memiliki waktu yang lebih singkat. Periode kontraksi pendek dan jangka waktu relaksasi lebih lama. Sebaliknya, kalau isotonik itu kebalikannya. Ya. Nah, ini tinggal kebalikan saja isotonik dan isometrik itu. Good ya. Ini Bapak agak cepat, nanti kalau ada yang tidak paham, tinggal ditanyakan saja ya.
Lalu ada pola rangkaian keterampilan gerak senam lantai. Rangkaian keterampilan artinya ada beberapa gerakan ya. Tidak hanya satu karena ada rangkaian. Di sini contohnya ada gerakan guling depan, guling belakang, lalu diikuti oleh headstand, kemudian handstand, kayang, lilin, meroda atau cartwheel dan round off ya. Nah, kalau rangkaian itu berarti beberapa. Nah, yang pertama misalkan guling depan seperti ini, Bapak yakin kalian sudah tidak asing ya untuk gerakan yang ada di gambar ini. Guling belakang atau roll belakang, headstand, handstand, dan kayang. Lalu ada sikap lilin, meroda, dan round off ya. Nah, kalau round off ini nggak tahu apakah sudah pernah dilakukan atau belum ya. Kesalahan yang sering dilakukan dalam olahraga lompat kangkang. Nah, tahu nggak lompat kangkang ya? Kita punya di lapang. Jadi kita melompati sebuah balok atau peti dengan cara membuka kaki ke samping ya. Lalu ada lompat jongkok. Nah, itu kalau lompat jongkok dengan cara masuknya lutut di antara kedua tangan pada saat tolakan. Nah, ini ya. Kalau depan. Nah, ini sikap permulaan jongkok, kedua tangan menumpu pada matras lebar bahu ya. Mengguling ke depan, yang kena duluan itu bukan kepala tapi ini ya, pundak, tengkuk ya. Lalu kayang, ada dua cara sebetulnya tapi memang yang digunakan untuk lomba adalah cara yang berdiri. Kalau yang untuk latihan bisa menggunakan cara yang sambil diawali dari tiduran ya. Ini seperti membentuk jembatan. Ini berdiri dengan kepala atau headstand. Dalam headstand ini kuncinya ada di tumpuan, yaitu ada 3 titik. Yang pertama kepala dan kedua tangan yang harus membentuk segitiga ya. Lalu ada handstand, ini sama. Yang tadi 3 menjadi 2 tumpunya ya, hanya kedua tangan saja. Lalu senam irama. Nah, senam irama atau ritmik ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, mulai dari seimbangan, kelenturan, fleksibilitas, kontinuitas ya, ketepatan dan keseimbangan. Melenturkan dan menguatkan otot-otot tubuh. Latihan senam ritmik yang teratur akan meningkatkan kebugaran jasmani kita ya. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam senam dengan iringan musik adalah irama atau irama ya, yaitu kelentukan tubuh dan kelenturan gerakan. Nih, ini harus diingat, senam irama memiliki 3 tekanan khusus, yaitu ketepatan irama dengan iringan musik, kelentukan tubuh dalam bergerak, serta yang terakhir kontinuitas gerakan ya. Nah, jika dirangkum secara keseluruhan, artinya senam irama harus memiliki keserasian gerakan. Dari 3 ini disimpulkan jadi serasi, gitu ya. Lalu bentuk senam aerobik itu terdiri dari high impact, low impact, dan mixed impact. Bagi pemula disarankan tidak mengikuti yang high. Lebih baik dimulai dengan yang low dulu, nanti kalau sudah biasa tanpa terasa ya, pakai yang mix, lalu nanti coba yang high. Ya. Nah, ini gerakan-gerakan yang ada di dalam senam aerobik. Ada gerakan tangan, butterfly, ya, six flags, touch, pumping, grapevine. Ini ternyata tangan dan kaki ya. Ada bicep curl, kicking, jumping jack, ya. Ini contoh-contohnya dan masih banyak lagi. Ada double step, ya, one step, lalu V-walk ya, banyak. Nah, ini jenis-jenis olahraga senam menurut FIG, Federation International de Olympic Gymnastics ya.
Nah, lembaga internasional yang menaungi olahraga senam. Ini kalau di kita jadi banyak ya, ada Asiapi, ada senam tera dan lain sebagainya. Jadi bisa macam-macam jenisnya. Nah, senam ritmik ya, senam akrobatik ya, yang tadi Bapak sebutkan. Lalu ini ada khusus putri, ya. Senam aerobik, trampolin, dan senam umum. Nah, di sini seperti senam pagi, SKJ, senam wanita, senam sambil lulungan, senam pajajaran ya, senam poco-poco seperti itu. Nah, ini dibagi ke dalam 7 kategori ya. Ini hafalin. Senam artistik adalah jenis senam yang menggabungkan gerakan senam, tumbling, dan senam akrobatik untuk mendapatkan gerakan-gerakan yang indah. Ini kalau misalkan kalian pernah lihat yang dia melakukannya di di palang sejajar ya, seperti itu. Nah, ini kita nggak ada alatnya ya. Jadi ini sebagai teori saja. Belum pernah dipraktekkan rasanya. Nah, ini nih, tuh ya. Kalau keseimbangan, palang bertingkat ya, vaulting. Nah, ini yang di lantai. Ini tapi untuk teori dihafalkan saja karena takutnya nanti ada. Nah, untuk putra ada 6 ya. Lantai, vaulting. Nah, ini gelang-gelang steel rings. Kalau kalian masuk ke olahraga mah ada yang gini ya, belajar. Kuda pelana, palang sejajar, palang tunggal. Ya. Ini dia melakukan gerakan-gerakan yang akrobatik di sini. Nah, ini bisa dihafal ya. Nah, lalu masuk kepada pergaulan bebas atau pola hidup ya. Nah, ini penting ya. Yang pertama itu memperkuat pendidikan agama ya. Membentuk karakter positif, memilih teman ya. Jadi harus pilih-pilih memang teman itu ya. Lalu mempererat hubungan keluarga ya. Memberikan pendidikan seks pada anak dan remaja, menghindari lingkungan yang tidak kondusif, mengisi waktu luang, dan lain sebagainya. Ini Bapak yakin kalian sudah paham tentang ini. Tinggal bagaimana pengaplikasiannya saja ya. Nah, itu sebuah pilihan. Nah, tapi kalian tahu yang baik yang mana. Nah, berbagai manfaat olahraga untuk jantung dan paru ini sangat baik ya. Lalu untuk jantung juga olahraga itu sangat kuncinya kita tidak mudah terserang penyakit itu dengan olahraga, tapi ada tapinya. Dilakukan secara rutin ya dan berkelanjutan. Kalau tidak, mungkin kalian sering mendengar ada beberapa atlet yang meninggal karena jantung. Mantan atlet yang meninggal karena jantung itu terjadi karena ketika dia sedang dalam jadi atlet, melahap latihan yang sangat berat. Tetapi ketika sudah selesai jadi atlet atau pensiun dari atlet, dia tidak melanjutkan aktivitas yang selama dia jadi atlet lakukan. Ada penurunan grafik sehingga jantungnya terganggu ya. Jumlah olahraga yang cukup. Nah, ini seminggu itu untuk kesehatan minimal 3 kali ya. Berolahraga ringan paling tidak 150 menit tuh, atau melakukan olahraga berat sekitar 75 menit agar jantung tetap sehat ya. Nah, ini sama tentang HIV/AIDS ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Takutnya ada yang terlewat. Langsung saja yang tidak pahamnya di mana, biar bisa langsung tanya jawab aja kalau ada pertanyaan.
Ada pertanyaan? Tidak ada? PPT-nya bisa diakses gak Pak nanti? Kalau di chat bisa kirim ini nggak sih? Kirim file nggak? Kurang tahu. Ada, ini udah di PDF kan. Nanti paling baca di PDF. Ntar coba dulu, siapa tahu bisa.